Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang diambil dari ujian mandiri Matematika Saintek USM Unsri ya. Jadi akan kita bagi pembahasannya dalam dua bagian. Jadi kalau ini adalah di video pertama, nanti video kedua juga bisa kalian ikuti dari playlist yang akan kita tampilkan di deskripsi ya. Jadi untuk pembahasan yang bagian pertama ini soalnya beragam, ada beberapa topik yang akan kita bahas, meliputi topik trigonometri, integral, kemudian vektor ya, kemudian tentang kombinatorika. Kita mulai dari soal pertama, disebutkan bahwa nilai dari tangan 15 dikali tangan 60 dikali tangan 75 adalah. Jadi yang kita perhatikan adalah kita sudah tahu bahwa nilai dari tangan 60 adalah akar 3. Yang menjadi masalah kita belum tahu nilai dari tangan 15 dan juga tangan 75. Artinya tangan 15 dan tangan 75 ini mau kita ubah. Coba kita perhatikan dari tangan 15 dan tangan 75. Ternyata tangan 75 ini sama dengan tangan 90 dikurang 15. Kalau sebuah tangan ya dihubungkan atau direlasikan dengan 90 dikurang suatu sudut, itu sama dengan kotangan dari 15. Jadi tangan 15 itu sama dengan kotangan 15. Dan kotangan itu sendiri sama dengan 1 per tangan. Jadi 1 per tangan 15. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan kembali menjadi suatu bentuk. Kita tulis ulang, tangan 15 kali tangan 60 dikali tangan 75 itu sama dengan tangan 15 dikali tangan 60. Tadi kita sudah tahu akar 3 dikali 1 per tangan 15. Jadi tangan 15 ini langsung habis, maka jawabannya adalah akar 3. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke pembahasan kedua tentang integral. Disebutkan bahwa hasil dari integral sin pangkat 3x dibagi cos x kurang 1 dx adalah berapa. Jadi yang perlu kita perhatikan sedikit modifikasi soal adalah si sinus pangkat 3-nya itu kita ubah menjadi sinus x dikali sinus kuadrat x. Jadi yang pangkat 3-nya ini kita pecah jadi pangkat 1 dan pangkat 2. Kemudian kita ubah menjadi integral sin x. Kemudian yang sin kuadratnya kita ubah jadi 1 dikurang cos kuadrat x. Kemudian dibagi dengan cos x kurang 1 dx. Lalu kita lakukan faktorisasi dari integral sin x kali 1 kurang cos kuadrat x ini, terutama di bagian yang 1 kurang cos kuadrat, kita ubah menjadi integral sin x, kita faktorkan jadi 1 ditambah cos x 1 dikurang cos x dibagi cos x kurang 1 dx, dimana 1 kurang cos dengan cos x kurang 1 itu kalau dicoret itu hasilnya min 1. Jadi kita peroleh ini min 1, minnya kita kedepankan menjadi minus integral sin x dikali 1 tambah cos x dx. Lalu kita lakukan integral dengan metode substitusi. Kita substitusikan u-nya itu sama dengan cos x. Kemudian berarti du per dx itu sama dengan min sin x. Sehingga bentuk integralnya ubah lagi menjadi integral sin x 1 ditambah u, kemudian dx kita tukar jadi du per min sin x. Min dengan minnya habis, sin dengan sinnya habis, kita peroleh menjadi integral 1 ditambah u du. Integral dari 1 adalah u, integral dari u adalah setengah u kuadrat. Lalu tinggal kita kembalikan u-nya sebagai cos x, maka ini menjadi cos x ditambah setengah cos kuadrat x. Ingat di integral tak tentu kita tambahkan c sebagai bagian dari jawaban. Lalu kita perhatikan bentuknya itu sama dengan, supaya sesuai dengan yang dipilih adalah setengah cos kuadrat x ditambah cos x ditambah c. Maka jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal ketiga. Jadi soal nomor 3 disebutkan bahwa ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi A. Kita gambarkan dulu perseginya. Kita tuliskan A, B, C, D dengan panjang sisi adalah sepanjang A. Kemudian titik E terletak di tengah sisi CD. Jadi E-nya di sini, di tengah-tengah CD. Kemudian garis AE, ini garis AE, memotong diagonal BD di F. Jadi kita tarik, hubungkan BD dengan F. Di sini F-nya. Kemudian ditanyakan adalah berapa luas segitiga ABF. Jadi luas segitiga yang diarsir yang ini.
kita anggap F kemari kita anggap sebagai tinggi, maka luas segitiga ABF itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah kali alasnya, ini berarti AB, rusuknya AA. Nah, tingginya yang menjadi masalah, kita belum tahu tingginya berapa. Jadi untuk membuat tingginya kita buat garis bantu seperti ini. Di E ini di tengah-tengah, maka kita ambil juga satu titik di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah AB, kita anggap saja titiknya titik X gitu. Hubungkan C dengan X. Maka kita akan mendapatkan 3 buah garis ya. Garis yang ini dan ini sama panjang. Akan bisa dibuktikan, cuma dalam hal ini kita langsung udah anggap sama dulu ya. Ini adalah bagiannya. Jadi kita perhatikan si F ke B ini mengambil 2 bagian dari total si DB. Maka panjang yang ini, yang garis biru ini sama dengan 2 bagian dari 3 bagian si DA. Memakai perbandingan segitiga ya. Jadi di sini 2 banding tinggi sama dengan seluruhnya 3 dibandingkan A. Maka tingginya ini sama dengan 2 bagian dari 3 bagian tingginya. Jadi dengan demikian tinggal kita kalikan, ini setengahnya habis, menjadi 1/3 A kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Soal selanjutnya mengenai vektor ya. Diberikan bahwa vektor A sama dengan OA dan vektor B sama dengan OB. Jadi kita gambarkan dulu dari titik O ke titik A. Ini adalah vektor A. Kemudian dari titik O ke titik B. Ini adalah vektor B. Kemudian P membagi AB. Kita hubungkan A dengan B. Ada suatu titik P di sini yang membagi AB dengan perbandingan 1/2. Maka OP-nya berapa? Ini ditanyakan OP-nya, kita anggap saja P. Maka OP atau si P itu sendiri sama dengan, kita bisa menggunakan pembagi vektor. Jadi caranya kita kali silang seperti ini. Angka 2 ini kita kali silangkan ke A, jadi kita peroleh 2A. Ditambah, kemudian yang ini kita kali silang juga 1 ke B. Jadi 1B. Per, yang dibagikan adalah dengan si totalnya, jadi si AB-nya, yaitu 3. Jadi kita ulangi, 2 kita kali silang ke A, 1 kita kali silang ke B, dibagi dengan total panjang si AB, yaitu 3. Maka kita sederhanakan menjadi 2/3A ditambah 1/3B. Kalau kita perhatikan jawabannya yang tepat adalah yang di option D. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Soal nomor 5 disebutkan bahwa sebuah kantong berisi 3 kelereng merah, kemudian 1 kuning dan 1 hijau. Jika diambil secara acak berturut-turut 3 kelereng tanpa pengembalian, maka peluang terambil 2 kelereng merah. Karena diambil 3 kali, bisa saja proses kejadiannya seperti ini. Kita anggap ini kuning dan hijau sebagai bukan merah. Berarti bukan merah, 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 atau merah duluan, bukan merah, lalu merah, kemudian merah, merah, lalu bukan merah. Jadi intinya dalam satu proses ini terdapat 2 buah kelereng merah. Nah, karena tanpa pengembalian, kita harus cari dulu kelereng total ini, berarti 3 ditambah 1 tambah 1 adalah 5 buah kelereng. Si X-nya ada 2 buah, si merahnya 3 buah. Jadi peluang terambilnya bukan merah yang di pengambilan pertama adalah 2 kelereng dari total 5 kelereng. Kemudian merah yang berikutnya, merahnya tadi awalnya 3. Ingat, karena tidak dikembalikan, jumlah kelerengnya berkurang 1, sisa 4. Kemudian diambil merah lagi. Merah tadi 3 buah, diambil 1, berarti sisa 2. Kelerengnya sisanya udah diambil 4, diambil 1 lagi, sisanya 3. Kemudian tinggal kita sederhanakan, 3 dengan 3 habis, 2 itu 4, kita habiskan dengan kemari. Jadi jawabannya adalah 1/5. Sebenarnya jawaban ini juga pasti yang poin 2 dan 3 juga sama, 1/5. Dan kalau dijumlahkan berarti 1/5 ditambah 1/5 tambah 1/5 sama dengan 3/5. Namun kita akan buktikan dari mana datangnya 1/5. Jadi M ini pertama adalah 3/5. Kemudian yang X yang bukan merah berarti di awal 2/4. Kemudian merahnya sisa 2 dari 3 buah yang tersisa. Ini juga sama, 2 dengan 2 habis dengan 4-nya, 3 dengan 3 habis juga, jadi 1/5. Kita buktikan lagi. Merah berarti 3 dari 5. Terambil 1 buah merah, berarti merahnya tinggal 2, kelerengnya sisa 4. Kemudian yang bukan merah berarti 2 dari sisanya yang 3. 3-nya habis, 2 juga habis.
Jadi 1/5. Kalau dijumlahkan berarti jawabannya adalah 3/5. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, soal ke-6. Keterangannya adalah 7 siswa kelas X, 7 kelas 10 ya, dan 7 siswa kelas 11 akan membentuk suatu tim lomba yang terdiri dari 5 orang. Kita akan memilih 5 orang. Jika setiap kelas harus diwakili paling sedikit 2 siswa. Jadi kalau kita buat menyusun 5 orang kan secara umum kan bisa buat ini 0, ini 5, ini 1, ini 4, ini 2, ini 3, ini 3, ini 2, ini 4, ini 1, ini 5, ini 0. Cuman karena disebutkan paling sedikit 2 siswa, berarti yang 0 ini nggak boleh, 1 nggak boleh. Ini juga 1 yang ini nggak boleh, 5 ini yang 0 nggak boleh. Berarti peluangnya cuma ada, kemungkinannya cuma ada 2 kemungkinan, yaitu 2 orang dari kelas 10, 3 orang dari kelas 11, atau 3 orang dari kelas 10 dan 2 orang dari kelas 11. Maka untuk yang pertama ini, yang 2-3 adalah dari 7 orang kelas 10 dipilih 2 orang. Di 3 ini adalah dari 7 orang di kelas 11 dipilih 3 orang. Kemudian kemungkinan ditambah dengan dari yang kelas 10 7 orang dipilih 3, kemudian dari kelas 11 7 orang dipilih 2. Untuk perhitungan kombinasi adalah 7 faktorial dibagi dengan ini 2 yang kita tulis, 7 kurang 2 jadinya 5, juga 7 faktorial, kemudian 3 faktorial, dan 7 kurang 3 4. Ditambah ini sama 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Yang ini 7 faktorial, ini 2 faktorial, 5 faktorial. Jadi pengerjaan jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 5 faktorial. Yang ini 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 faktorial, 3 faktorial 6. Ini sama caranya, sebaiknya karena ini angkanya sama persis kita kali 2 saja biar cepat. Jadi 5 faktorial coret, 2 dengan 6 jadinya 21, 4 faktorial habis, 6-nya habis, jadinya 35 dikali 2. Maka jawabannya adalah 21 dikali 35 dikali 2, jawabannya adalah 1470. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, soal ke-7. Diberikan sebuah matriks A 1 2 0 1 0 2 min 1 dan matriks D adalah 1 0 0 min 1. Kemudian jika matriks P memenuhi persamaan AP sama dengan PD, maka nilai dari P kuadrat sama dengan berapa? Jadi karena P-nya belum diketahui, kita misalkan si P itu adalah suatu matriks A, B, C, D. Jadi AP berarti 1 0 2 min 1 dikali P A, B, C, D sama dengan PD. Berarti A, B, C, D dikalikan D 1 0 0 min 1. Kita kalikan jadinya 1 dikali A ditambah 0 dikali C, 1 dikali B ditambah 0 dikali D, 2 dikali A min 1 dikali C, 2 dikali B min 1 kali D. Hasilnya sama dengan ini A kali 1, B kali 0, A kali 0, B kali min 1, C kali 1, D kali 0, C kali 0, D kali min 1. Kita tuliskan jadi A, B, 2A kurang C, 2B kurang D sama dengan A min B, kemudian ini C, kemudian ini min D. Kita perhatikan bahwa A sama dengan A tidak bisa dikerjakan apapun. Kita mulai dari B sama dengan min B. B sama dengan min B, kita pindah luaskan, 2B sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 0. Yang selanjutnya 2A kurang C sama dengan C, berarti 2A sama dengan pindahkan jadi 2C, A-nya sama dengan C. Selanjutnya 2B kurang D sama dengan min D, jadi 2B sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Ini sama dengan yang di awal. Jadi si P tadi berarti kita tuliskan A, B, C, D, di mana A ternyata tidak diketahui, B-nya 0, kemudian A sama dengan C, berarti C yang ini bisa kita gantikan jadi A. Kemudian D-nya juga belum diketahui, kita tulis D. Ini adalah matriks P-nya. Karena ditanyakan ada nilai dari P kuadrat, kita tuliskan sekali lagi P-nya A 0, D. Tinggal kita kalikan. A kali A kuadrat. Kemudian ditambah 0, kemudian 0 ditambah 0, jadinya 0. A kali A, D kali A, jadi A kuadrat tambah AD. Kemudian A kali 0, D kali D, jadinya D kuadrat.
Jadi nilai matriks P yang memenuhi adalah matriks yang seperti ini. Dan karena di pilihan dalam bentuk angka, kita perhatikan yang menjadi kunci adalah si 0 yang di kanan atas ini. Kita perhatikan yang memiliki angka 0 di kanan atas adalah yang di option A dan di option C. Kemudian A kuadrat dan D kuadrat. Kita perhatikan A kuadrat 1, D kuadrat 4, atau A kuadrat 1, D kuadrat 3. Enggak. Jadi kalau D kuadratnya 3, berarti D-nya akar 3, maka akan sulit menemukan nilai yang ini yang angkanya bilangan bulat. Jadi kita uji yang A dulu. Jadi uji yang A kuadrat sama dengan 1, berarti A-nya 1. Sebenarnya min 1 bisa juga, cuma karena positif kita ambil yang A-nya aja, yang positif 1. Kemudian yang di bagian bawah D kuadrat sama dengan 4, berarti D-nya 2. Lalu kita uji ke angka yang 3 ini dengan menggunakan A kuadrat tambah AD. Jadi 1 kuadrat tambah 1 dikali 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ternyata tepat angkanya 3. Berarti udah kita bisa pastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah yang di option A. Kemudian kita perhatikan soal ke-8 untuk kesempatan kali ini. Jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 sama dengan berapa? Untuk persamaan pangkat 3 yang bisa kita tuliskan sebagai AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0 yang memiliki akar X1, X2, dan X3. Ini ada rumusnya namanya teorema Vieta. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Kemudian X1, X2 ditambahkan X1, X3 ditambah X2, X3 itu rumusnya C per A. Kemudian X1 dikali X2 dikali X3 rumusnya adalah minus D per A. Jadi untuk X pangkat 3 dikurang X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0, maka nilai dari X1 ditambah X2 ditambah X3 adalah min B per A, berarti 1. Untuk X1 dikali X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 rumusnya adalah C per A, jadinya min 1. Sementara untuk X1 dikali X2 dikali X3 rumusnya min D per A, jadi min dari min 2 dibagi 1, jadi jawabannya 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X pangkat 3. Ini bisa kita samakan penyebut menjadi X1 kali X2 kali X3. Yang di bagian atas ini menjadi X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Maka tinggal kita sebutkan nilainya, yang X1 X2 X1 X3 dan X2 X3 itu nilainya min 1. Kemudian yang X1 dikali X2 dikali X3 ini jawabannya adalah 2. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah min setengah. Jadi jawabannya adalah option B. Jadi demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan dalam video yang pertama. Akan kita segera upload di video kedua. Semoga bisa bermanfaat dan membawa kalian lulus di ujian mandiri, terutama di USM Unsri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.